bagaikan sinar menerangi jalanku. Kau tunjukkan arah mana yang kini harus Tes. Halo teman-teman semuanya. Akhirnya kita bisa ketemu di sini ya. Sorry kalau agak lambat dikit tadi ya, mungkin 10 menit kali tadi ya ada keterlambatan, tapi alhamdulillah akhirnya kita bisa hadir juga di sini, ya kan? Yang pastinya pertama yang ingin kita sampaikan kepada teman-teman di sini, paling pertama banget nih, gue mau terima kasih banget buat kalian semua yang udah datang ke sini, karena gue jujur nggak nyangka ternyata apa yang kita buat ya itu bisa ada efeknya juga ternyata ya di orang lain gitu, ya kan? Mic-nya boleh diangkat nih. Ya. Udah kedengeran. Nah. Gimana Ayah perasaannya gimana ada di sini? Ya senang sekali. Karena kan istilahnya Ayah kan udah bilang bahwa ingin menjadi orang yang makin bermanfaat. Jadi makin bermanfaat untuk orang banyak, dan alhamdulillah memang saya ketemu banyak sekali orang-orang, dan hampir setiap ketemu orang pasti orang pernah lihat kita punya konten itu. Gitu ya? Iya. Mulai dari yang anak-anak remaja sampai orang tua-tua yang sudah tua sekalipun, mereka mengatakan, saya lihat kontennya itu bagus, lanjutkan aja gitu. Ya itu membuat kita senang dan bersemangat. Ya. Yes, karena yang paling penting itu memberi manfaat kepada orang banyak sih sebenarnya ya, menginspirasi, walaupun betul. Kita sebenarnya cuma ngobrol aja ya sebenarnya. Ya. Oke, kita langsung mulai aja. Pertama kita akan talk show seperti biasa. Kalian di sini bisa melihat kita secara langsung, di mana kita biasanya kalau rekaman itu seperti ini. Udah siap ya? Siap. Ya. Oke, udah siap. Kita mulai ya. Oke. Kan hari ini kita membicarakan tentang pertarungan antara hati dan logika nih ya kan. Kan itu sering banget terjadi kan. Kadang kita mikirnya, wah secara logika udah nggak mungkin ini sebenarnya gitu. Tapi hati saya masih sayang ini sebenarnya gitu kan. Kan banyak yang begitu kan merasa. Nah, sebenarnya dalam mencari pasangan yang mana sih yang harus diutamakan gitu? Hati atau logika? Terus alasannya apa? Ya jadi gini. Sebetulnya hati dan logika itu kan adalah dua aspek ya, dua sisi dari setiap orang. Orangnya kan sama ya. Orangnya sama. Cuman ini masalah otak kiri otak kanan aja ya. Otak kiri otak kanan. Kalau orang terlalu dominan di satu sisi, maka dia pasti ya akan condong ke arah itu. Kalau dia misalnya ada orang yang penuh perasaan ya, otak kanannya mendominasi dia, maka dia perasaannya lebih halus dan lebih dalam daripada otak kirinya ya. Kalau otak kirinya berkaitan dengan logika ya. Dan jangan lupa logika itu subjektif. Jadi logika seorang dengan orang lain itu kan berbeda. Jadi kalau kita suka bilang bahwa ini alasannya logik, itu logik untuk yang mengatakan gitu loh. Bukan logik untuk semua orang, bukan. Logikanya dia itu gitu maksudnya. Logika dia. Jadi ya tinggal bagaimana kita menyeimbangkan itu, membiasakan diri selalu berpikir setiap mau mengambil keputusan itu dua hal itu dijadikan pertimbangan. Kalau menyangkut masalah hati ya, berarti ya kita harus berpikir tentang aspek-aspek yang lebih condong ke arah kemanusiaan ya. Hubungan antar manusia dan sebagainya. Tapi kalau logika itu yang seperti sering saya sampaikan, misalnya orang supaya menulis tujuan hidupnya apa. Jangan-jangan di sini ini belum ada yang menuliskan tujuan hidupnya itu apa sebenarnya. Life goals-nya maksudnya gitu ya. Iya, ya kita jangan bicara mengenai akhirat ya. Kalau akhirat tentu kita semua orang yang beragama itu punya target akhirat. Tapi tujuan hidup di sini yang saya maksud adalah tujuan kita di dunia ini apa? Mau apa kita? Ada enggak yang sudah menuliskan itu? Merumuskan? Saya pikir mungkin
kebanyakan orang belum merumuskan sebenarnya dia ini hidup ini maunya apa sih gitu lah. Karena itu susah juga ya emang, apalagi buat anak muda gitu kan. Nggak semuanya tahu sebenarnya. Kita tuh sebenarnya tujuannya di dunia ini tuh mau jadi apa sih? Yeah. Bahkan kadang kita aja nggak tahu gitu. Iya. Kita kelebihannya apa dibanding orang lain, talentnya apa, passionnya di mana. Ya, tapi kalau kita tidak tahu diri kita sendiri, bagaimana kita mau bicara tentang orang lain? Ya kan? Kalau kita mau hidup dengan pasangan yang kita cintai, ya, yang kita sayangi, itu kan kita harus mengenal dia. Kalau kita diri kita sendiri aja kita tidak bisa mengenal, ya susah kita untuk mengenal orang lain. Maka dari itu emang kita harus mengenal diri kita sendiri dulu, intinya begitu ya. Persis ya. Itu sebenarnya berlaku bukan hanya di relationship sih sebenarnya sih. Untuk di karir misalnya, kita juga harus tahu sebenarnya diri kita tuh seperti apa. Tapi emang itu bukan hal yang mudah sebenarnya. Betul ya. Gimana caranya biar kita tahu gitu diri kita tuh sebenarnya seperti apa sih? Karena kadang-kadang kita sendiri suka bingung gitu. Kadang kita orangnya A, tiba-tiba jadi B, suka berubah-ubah. Ya, tapi kan tujuan akhirnya harus tahu. Tujuan akhirnya itu mau apa? Semua orang harus punya itu. Kalau kita belum punya, carilah, pelajarilah. Sebenarnya kita ini tujuan kita hidup ini mau seperti apa gitu lah. Kemudian setelah itu baru kita ini untuk menuju sana harus bagaimana. Maka nanti logika kita akan bermain. Dan ketika kita bicara tentang siapa yang mendampingi kita, ya, itu kita akan bicara tentang hati, ya kan? Setelah kita punya rencana, kemudian kita mulai berpikir siapa orang yang cocok mendampingi hidup saya ini untuk mencapai apa yang menjadi cita-cita kita. Oh, gitu maksudnya gitu, ya. Itu Jadi, maksudnya logika tuh itu ya, maksudnya tujuan akhir itu ya. Iya. Jadi seperti yang ayah dulu pernah jelaskan, jangan hanya bicara dengan mata saja, penglihatan. Misalnya ya, saya suka sama ini karena ini orangnya cakep, misalnya gitu. Kan banyak orang yang begitu. Banyak, ya kan? Dan akhirnya apa? Karena dia terpesona dengan itu, dia lupa untuk menilai apakah ini pasangan yang tepat bagi saya, ya kan? Cocok di hati saya, karena cocok di hati itu tidak ada hubungannya dengan paras ya. Betul. Ada, makanya orang kadang-kadang kan gini, orang melihat misalnya pasangan suami istri, ini istrinya cantik kok suaminya kok jelek amat ya. Kadang-kadang kita gitu ya. Jadi nyinyiran itu biasanya itu banyak. Atau sebaliknya gitu kan. Ini orangnya pasti kaya nih orangnya nih. Nah, ini orangnya cakep yang suaminya. Kok istrinya jelek amat misalnya begitu. Sama aja. Itu karena apa? Karena yang bermain itu bukan hanya mata gitu loh. Tapi kalau selama kita yang menjalin hubungan dengan orang yang kita perhatikan hanya pandangan orang itu terhadap orang itu, pandangan mata terhadap orang itu, kita kemungkinan besar akan keliru. Ya, kita akan keliru. Dan ketika kita keliru, langkah kita itu kalau sampai menuju ke perkawinan misalnya, itu akan sangat sulit untuk dikoreksi. Kira-kira begitu ya. Karena udah terlambat juga ya kalau mau dikoreksi ya, sulit ya. Ya sulit, dengan risiko-risiko yang besar. Kan orang kalau sudah menikah ya, itu kan harapannya dia akan menjadi pasangan selamanya. Betul. Ya kan? Kecuali kalau dalam keadaan yang memang kepepet ya, ada hal-hal yang tiba-tiba membuat dia akhirnya terpaksa harus berpisah. Ada orang yang begitu. Tapi kan kita berpikirnya itu awalnya kan tidak ada rencana saya mau nikah sama dia 5 tahun aja deh. Tidak ada kan? Tergantung ya ngomongnya di puncak apa di sini. Kalau di sini nggak ada ya. Iya. Ya. Jadi makanya jadi orang itu rencananya itu dibuat dulu rencana. Bahkan kalau saya ya itu punya pandangan, kalau ayah punya pandangan ya harus dituliskan. Karena mohon maaf saya ini kan generasi boomers ya. Generasi boomers ini nulis saja ya, nulis. Ayah punya diary itu. Nulis di diary ya, Pak? Ada. Jadi kalau lama ndak nulis tangannya kaku jadian. Oh gitu ya. Karena udah kebiasaan nulis. Arthritis bukan? Tapi sebaliknya kalau anak-anak generasi yang sekarang ini milenial atau generasi Gen Z ya, itu dia mungkin kalau suruh nulis males ya, karena biasa ketik. Jangan salah ya, nulis semuanya juga. Ketik. Nulisnya di Twitter tapi ya, bukan di diary.
Meskipun di sini saya lihat ada juga sih yang nulis ya, masih nulis. Masih banyak. Nah, Banyak tapi penulis bagus juga untuk melatih tangan ya, Iya, supaya iya. tangannya tidak kaku ya. Oke, jadi keseimbangan antara logika dan hati itu sebenarnya kan diperlukan ya untuk bisa memilih pasangan yang terbaik gitu kan. Betul ya. Nah, gimana caranya untuk mencari keseimbangan tersebut? Karena kan susah kadang-kadang. Misalnya kita, oh ini di hati udah cocok tapi kayaknya kurang cakep misalnya. Atau ini cakep tapi di hati nggak cocok misalnya. Ya. Gimana dong cari keseimbangannya? Ya kita kembali ke itu, standar kita itu seperti apa gitu loh. Standar kita seperti apa? Apa standar kita itu menikah itu hanya untuk bersenang-senang aja? Nah kalau kita berpikir bahwa menikah mau untuk bersenang-senang, saya bilang mari Sat, paling lama 3 bulan. Setelah 3 bulan udah tidak senang lagi, gitu loh. Tapi kalau orang menikah dengan tujuan yang jauh ke depan, ya, dengan pemikiran yang luas, dia pasti akan cinta terus. Kalau tidak salah, ayah pernah terangkan tentang ini ya, samawa ya, sakinah mawaddah warahmah itu. Di mana orang itu makin tua itu makin cinta, tapi bentuknya beda lagi sudah, gitu loh. Tidak lagi kayak dulu. Kalau masih muda kan itu namanya cinta itu lebih banyak, mohon maaf ini berbau seks ya. Tapi kalau sudah makin tua itu sudah lain, sayang, gitu loh. Dan sayang ini sudah tidak banyak menyinggung masalah seks gitu loh. Jadi masalah hubungan interpersonal yang makin dekat. Gitu ya. Nah jadi berarti yang harus diutamakan itu adalah kecocokan secara hati dulu gitu. Habis itu baru. Tentu harus kecocokan hati. Visi misi. Iya. Jadi mungkin bukan visi misi ya. Karena ini bukan organisasi kan. Oh iya benar juga. Benar. Maafkan saya ya teman-teman. Jadi yang penting itu orang punya pandangannya yang sefrekuensi. Maksudnya sefrekuensi itu adalah apa? Adalah kita ini sebenarnya ke depan nih hidup kita mau seperti apa sih gitu. Kita mau apa saja. Kalau misalnya kesulitan merumuskan, ditulis saya bilang. Karena orang kadang-kadang kan kalau suruh membayangkan itu sulit ya. Ya tulis saja. Sebenarnya target-targetnya hidup dia ini apa saja gitu loh. Nah nanti dari situ berarti pasangan yang cocok buat saya yang begini-begini. Oh ini orang tidak cocok ini. Ya sebelum terlalu jauh ya bagaimana caranya supaya tidak dilanjutkan? Di ghosting ya, kalau zaman sekarang ya, di ghosting. Ya, enggak tahu lah sudah istilah kalian tuh terlalu banyak sehingga saya kadang-kadang bingung gitu loh. Jangan jangan. Di ghosting tuh didiemin ya, tiba-tiba hilang gitu. Ya, jangan, enggak boleh. Jangan ya. Enggak boleh ya. Jadi jujur aja. Ya, harus dibicarakan lah. Kayaknya mungkin memang waktu pertama hubungan tuh belum tampak ya, belum ditampakkan kan. Yang sebenarnya seperti apa mungkin. Nah, dengan diingatkan, dengan diajak bicara ya. Makanya orang berkenalan ya, istilahnya ta'aruf kalau dalam Islam itu, atau kalau anak-anak muda bilangnya pacaran ya. Ya, saya tidak keberatan untuk saling mengenal. Ya, tapi yang berbau, mohon maaf ya, berbau seks saya tidak setuju gitu loh. Astagfirullah. Ya, ini kan saya nasihati Risat ini. Ya, jadi ya itu nanti di rumah aja nasihatin saya nanti ya. Enggak, ini kan judulnya kan nasihat ayah nih tadi. Oh iya benar. Ya. Tapi yang di sini yang dinasihatin ya. Iya. Ya, lanjut. Ya, jadi artinya bahwa kita itu harus bersama-sama memikirkan tentang apa yang akan kita rencanakan dalam hidup ini, barulah kita bisa memilih orang yang tepat untuk bersama-sama dengan saya siapa. Gitu. Ya, tapi itu secara logik ya berarti ya kalau itu ya. Karena kan kalau hati kan nggak mikir saya cocok ke depannya sama dia apa enggak ya, sevisi apa enggak ya. Loh, hati ya. Keseimbangan antara hati dengan logika itu harus dijalankan. Kan ayah tadi bilang otak kiri otak kanan itu dihidupkan. Oke. Ya kan, jangan hanya pakai otak kanan terus. Gitu ya. Nanti ndak logik kita. Ya, kalau otak kanan kan bicara tentang hati ya, perasaan. Kalau otak kiri kan bicara tentang perhitungan. Ya. Ya oke. Jadi gimana sih sebenarnya cara mencari pasangan yang disetujui hati dan logika?
Karena yang namanya hati kan sulit dikontrol dan seringkali mendominasi keputusan kita, terutama kalau bicara soal cinta. Ya. Nah, Jadi kadang misalnya kita udah mikir, wah apa dia mah nggak ada masa depannya saya sama dia. Dia mah nggak ada potensi, tapi saya sangat sayang sama dia misalnya gitu. Ya. Jadi kalau orang bilang sulit, ya saya dari dulu anak buah saya juga kalau bilang, wah Pak ini enggak bisa, ini sulit ini Pak. Saya bilang gini, berarti kamu bisa menyelesaikan. Gitu loh. Kalau bilang, wah sulit ini berarti bisa dikerjakan. Gitu ya. Kalau dibilang mengontrol hati itu sulit, memang betul sulit. Semua orang mengalami hal yang sama. Nah, karena mengontrol hati itu sulit, ya, kita harus berupaya keras dengan berpikir tentang masa depan. Seperti tadi saya bilang itu. Kalau masalah menyangkut hanya masalah parasnya, masalah hal-hal yang fisik yang tampak, itu paling lama 3 bulan udah bosen no. Ya, yang tahu kalau yang seperti saya ini kan saya tahu juga karena sudah mengalami gitu kan. 3 bulan tuh udah cukup gitu loh. Oh dulu ayah begitu. Ya 3 bulan udah cukup dulu. Bukan hanya ayah, semua orang-orang yang udah tua-tua juga semua tahu bahwa dia 3 bulan kalau hanya orang memperhatikan wajah, ya. Kalau ayah kan tidak hanya memperhatikan wajah, semua jadi pertimbangan gitu loh. Tapi kalau kita hanya berpikirnya tentang wajah aja, 3 bulan aja udah cukup, sudah hilang. Ya, tapi, rasa rindunya akan hilang dan sebagainya. Tapi kalau orang itu bicara tentang bagaimana cinta, ya tentang cinta, yang cinta itu merupakan wujud dari rencana untuk masa depan, maka dia makin hari itu makin menguat. Tapi mama cantik tapi, mama cantik tapi. Itu rahasianya ayah itu. Bagi dong. Ya. Jadi bukan itu yang dipilih. Artinya gini, itu menjadi salah satu pertimbangan itu oke. Saya tidak mengatakan tidak boleh ya. Oke, setuju menjadi salah satu pertimbangan. Tapi kalau itu menjadi satu-satunya pertimbangan untuk memutuskan, jangan. Anda nanti akan kecewa. Gitu lah. Gitu ya. Jadi gunakan akal pikiran kita dan juga gunakan hati kita juga tentu. Karena ada juga perasaan tuh juga harus ikut juga. Namanya orang cinta, masalah cinta ini masalah perasaan juga kan. Tapi otak kita, logika kita harus jalan. Kira-kira kalau saya menikah dengan ini bagaimana kira-kira? Apakah nanti ke depan itu bisa saling mengisi, ya, saling memberi? Nah, tidak sedikit orang yang gagal dalam membina rumah tangga karena pertimbangannya itu terlalu singkat. Ya kan, dan pertimbangannya betul-betul berdasarkan mata aja. Kalau di dalam bahasa Arab tuh ada bahasa Arab yang mengatakan la tandur bi aini syahwah. Jangan melihat dengan mata nafsu. Karena kalau melihat dengan mata nafsu kamu akan kecewa nanti. Gitu loh. Ya itu tadi saya bilang akan ada bosen dan sebagainya gitu. Tapi kalau hatinya yang tergerak, ya munculnya cinta itu bukan karena hanya pandangan aja, tapi karena oh ini orangnya baik, hatinya baik, saya cocok dengan dia, pemikirannya saya cocok. Nah itu akan kekal, akan cinta terus gitu. Ya kadang-kadang berantem juga, ya kan? Ada jutaan juga, ya kadang-kadang memang. Dan itu biasa, tidak usah grogi. Jangan menganggap bahwa orang-orang oh itu tetangga sebelah itu tidak pernah berantem tuh suami istri. Oh jangan bilang gitu. Berantem juga, tapi orang tidak tahu gitu loh. Disembunyiin ya? Disembunyiin sama dia. Nah itu soal biasa. Tapi itu gesekan-gesekan itu sebentar aja nanti hilang. Nanti berapa anu lagi gesekan lagi. Makanya kalau orang Jawa itu istilahnya itu disebut apa? Orang suami istri yang suka gesekan tuh dibilang apa? Bangun tresno. Tahu artinya apa? Sedang membangun cinta. Oh, nah cinta. Gitu loh. Nanti habis berantem itu terus cintanya makin tinggi lagi. Ya, jadi itu biasa kalau soal itu. Tapi kalau orang pertimbangannya hanya wajah, fisik aja, udahlah. Kalian tidak akan lama. Yaitu yang muncul seperti yang pertanyaan Risat kemarin itu. Bosen itu kan. Gimana kalau orang bosen? Itu bosen itu munculnya kan karena itu. Karena
orang hanya mempertimbangkan aspek fisik, tidak mempertimbangkan aspek yang lain. Pas di awalnya gitu ya. Iya. Ya gitu ya. Tapi kalau seandainya ini kita sudah menjalani dengan seseorang ya kan, hati sangat cinta misalnya gitu, tapi kita pikir-pikir kayaknya kalau dilanjutin terus kayak nggak bisa nih gitu, berat nih kayaknya, apa yang harus dilakukan? Tapi hati cinta banget, nggak mau kehilangan dia gitu. Ya kita belajar untuk menyelesaikan ini, karena gini, meskipun pahit ya, sakit, tapi sebentar. Dan saya kan juga pernah putus cinta juga, ya kan? Putus cinta tuh sakit, tapi sebentar aja, ya kan? Karena apa? Karena ya memang itu ada ketidakcocokan yang prinsip. Kalau yang sudah prinsip sudah tidak bisa, ya sudah selesai. Lebih baik sakit sebentar tapi habis itu kita bisa nyaman daripada kita paksain tetap, ya kan, hanya mengikuti perasaan aja. Sebetulnya yang tadi banyak disebut hati-hati itu sebetulnya itu masalah perasaan aja. Perasaan yang belum tentu benar, kadang-kadang hanya meluap-luap aja. Belum tentu cinta yang sebenarnya gitu ya. Iya. Dan kadang-kadang gitu dipanasi sama teman-temannya. Nah, kamu cantik kayak gitu jangan dilepas ya, gitu ya. Makin dia makin excited ya. Kamu nih udah beruntung bisa dapat cewek begitu. Iya. Ya gitu. Jadi hal-hal itu memaksa kita untuk berpikir lebih dalam dan berani untuk mengambil keputusan. Kalau memang itu begitu, memang tidak cocok kita, ya sudah kita putuskan aja, ya kan. Toh ini untuk kepentingan bersama, bukan kepentingan satu sisi kan. Caranya gimana tuh? Kan kadang kita mikir, wah nanti dia sakit hati. Iya, memang sakit ini? Memang. Saya menyelesaikannya gitu. Itu konsekuensi orang yang belum sampai tahu benar keadaannya, sudah mendalam, perasaan cintanya mendalam, yaitu konsekuensinya seperti itu. Makanya hati-hati dalam mencintai orang. Harus dipikirkan dalam-dalam gitu lah. Ya, jadi kalau sebelum itu, ya kalau saya dulu, karena saya itu juga tinggalnya di Semarang dulu kan, kuliah di Semarang. Itu ibu kos saya itu selalu mengingatkan sama saya gini, sudah punya ban serep dak katanya. Jadi kalau saya pacaran pasti saya ditanya, punya ban serep dak? Terus saya bilang, maksudnya gimana Bu? Ya kan orang itu kalau pacaran harus punya ban serep. Maksudnya apa? Sebelum memutuskan jangan kaget bahwa tiba-tiba nanti bisa putus gitu loh. Artinya kalau punya ban serep tuh ya bisa punya pacar lebih dari satu, atau punya pemikiran bahwa ada kemungkinan untuk lepas dari pacarnya itu gitu loh. Ya, jadi itu, ini bukan ngajari untuk nakal ya. Enggak, jangan itu. Astagfirullah. Ya. Ya kan? Ya. Jadi selain nagih biaya kosan, ngasih tahu biar nggak setia juga ya. Oh iya, kalau di sana itu biasa kita sama ibu kos itu dekat gitu kan, akrab ya. Soalnya anak kos kan kadang-kadang kalau akhir bulan tuh uangnya sudah turun gitu tipis. Biasanya dikirimin masakan. Kalau kita itu baik sama ibu kosnya, kalau kita tidak baik tidak dapat kita. Jadi kalau misalnya kita secara pemikiran kita sudah berpikir bahwa ini nggak akan bisa, kita nggak usah mikirin lagi perasaan dia gitu Mas, atau gimana? Gimana kita bisa memutus hubungan, which is itu sesuatu yang sulit sih sebenarnya. Apalagi kalau udah sama-sama sayang misalkan gitu. Ini saya nanya dari kasus teman saya ya, bukan dari saya ya. Iya. Kasus teman saya. Ya, enggak apa-apa, temennya juga boleh. Oh boleh. Buat riset aja nih, buat riset. Iya. Jadi tetap bagaimanapun itu harus, kalau kita sudah merasa kira-kira nanti akan membawa masalah di masa depan, ya kita harus bicara. Dan semua harus menanggung sakitnya. Baik dari sisi yang perempuan maupun yang laki-laki harus menanggung sakitnya. Itu risikonya Anda berpacaran. Risiko berpacaran ya putus. Iya kan? Orang jangankan itu, orang hidup aja risikonya kan mati kan? Nah ya. Jadi kalau mati apa mau ditarik lagi ya enggak bisa. Jadi diomongin aja gitu ya, berarti ya dipanggil ya, terus ngomong. Diajak bicara kan, yang diajak bicara. Yang enak gitu kan.
Soalnya kan kalau itu begitu itu tidak bisa pelan-pelan. Ini yang perlu saya ingatkan. Kadang-kadang ada teman saya dulu itu pacaran mau putus, dia bilang katanya pelan-pelan aja deh. Nah, nggak bisa pelan-pelan. Nggak bisa ya? Kalau orang putus pacaran pelan-pelan dulu. Nggak ada itu pelan-pelan. Kalau putus pacaran ya putus, udah selesai gitu loh. Langsung diselesaikan sekejap gitu ya? Iya, dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Nah, itu dia. Soalnya kalau enggak nanti kita jadi mikir-mikir lagi ya. Bener nggak? Ya mikir-mikir dan kadang-kadang jadi subjektif terus balik lagi. Ya kan, balik lagi. Jadi akhirnya ya itu terus kita dikuasai oleh perasaan terus menerus ya. Soalnya kalau anak zaman sekarang caranya nggak kayak gitu ya, nggak diajak ngobrol, nyari-nyari masalah biasanya kalau banyak kan. buat berantem biar putus gitu kan. Itu lebih gampang ya soalnya daripada ngomongin gitu. Kalau ngomongin tuh kayaknya sesuatu hal yang berat. Ya, kadang kita udah ibaratnya apalagi kalau kita masih sayang sama dia gitu ya. Kita pasti mau berkata-kata aja udah sulit gitu karena ya, berarti tidak jantan berarti. Oh gitu ya? Iya. Dan kalau tidak jantan jangan pacaran. Udah. Itu kalau itu prinsip ya, kalau buat saya itu prinsip. Jadi orang pacaran bisa putus. Gitu loh. Dan asal putusnya jangan main-main ya. Pacaran putus, pacaran lagi putus, pacaran lagi putus. Nah itu udah enggak sehat itu. Jadi maksudnya ya untuk perkenalan aja sebaiknya gitu ya maksudnya. Ya, dan jangan terlalu mendalam dulu. Kalau setiap berkenalan tuh jangan baru kenalan, baru ketemu sekali udah merasa seperti pacar. Ini pacar saya ini. Ada orang yang gitu kan? Ada. Nah, yang akhirnya langsung aja kawin juga ada. Ya, kalau langsung kawin masih mending. Tapi ada yang enggak. Yang perempuan merasa itu laki-laki itu pacarnya dia, yang laki-laki enggak merasa bahwa itu perempuan itu pacarnya atau sebaliknya gitu kan. Itu sering itu terjadi. Enggak tahu saya kalau generasi sekarang ini, generasi saya dulu begitu. Jadi akhirnya kecelek. Ada kok generasi sekarang ada ya. Iya, mungkin juga. Nah, ketika kita merasa bahwa mantan kita adalah satu-satunya orang yang paling mencintai kita di dunia ini. Orang lain gak akan bisa menyamainya, apalagi melebihinya. Pokoknya ya cuma dia yang bisa mencintai saya seperti ini. Jadi saya malas lah kalau cari orang lain lagi. Apa yang harus dilakukan? Ya ini contoh pernyataan dari orang yang kesengsem ya istilahnya. Orang saya bilang udah kesengsem, sudah rasanya itu nggak mau lagi, maunya sama ini aja. Ya itu resikonya dia kalau sampai putus ya nanti sakitnya sakit sekali. Ya kan? Ya harus diterima itu sebagai pelajaran. Dan setelah dia terima sebagai pelajaran, lain kali harus hati-hati. Jadi jangan buru-buru terlalu dalam gitu. Terlalu dalam. Kalau udah terlanjur misalnya, terus habis itu udah putus nih, tapi kita mikirnya yang kayaknya nggak akan ada lagi nih yang bisa mencintai diri saya ini seperti dia mencintai saya. Ya, itu berarti dia kurang bergaul. Oh gitu ya? Iya. Yang harus dilakukan apa kira-kira kalau begitu? Ya banyak, harus terbuka bergaul, menjajaki banyak orang gitu kan. Supaya sorry bentar, maksudnya menjajaki apa nih maksudnya? Hah? Maksudnya menjajaki apa nih? Ya teman, berteman dengan banyak orang gitu ya. Biar nggak bingung yang di belakang maksudnya tadi. Ya. Berteman aja. Banyak teman. Orang kalau banyak teman pasti dia tidak terlalu berperasaan seperti tadi ini. Ya seperti Risat tadi ini. Kok saya sih? Lah yang ngomong kamu soalnya. Saya mewakili aja ini. Ya. Kalau di rumah ayah percaya itu mewakili, kalau di sini enggak percaya. Gitu ya. Jadi kita memperluas lagi pergaulan, berteman dengan banyak orang. Ya. Dan jangan menutup diri. Jangan menutup diri. Itu salah satu penyakit bahwa orang itu akan terjebak di dalam satu lingkaran yang sulit, yang tidak bisa diputuskan kalau kita menutup diri. Jadi kita ya mesti bergaul yang terbuka gitu. Banyak teman. Orang banyak teman pasti dia akan lebih cerdas dan lebih mampu mengambil keputusan dengan sebaik mungkin. Itu. Ya. Terus ada lagi yang harus dilakuin? Oh ya, bersikap terbuka ya kan. Ya setelah itu ya boleh menjajaki lebih lanjut.
Kalau ada orang yang dirasa cocok ya dijajaki. Gini deh, apa kan ada beberapa orang yang bersifat maksudnya untuk terbuka itu sulit. Ada tuh orang-orang begitu kan. Jadi ya itu risikonya kalau dia bilang sulit kan tadi ayah udah bilang sulit itu kan artinya bisa, tapi tidak mudah. Ya sudah, kalau memang sulit ya itu sudah risikonya dia sulit terbuka, tapi dia berani masuk ke sana ya risikonya bahwa ketika dia gagal ya dia harus berikhtiar lebih keras lagi gitu. Jadi yang penting gini menurut saya, kita hidup ini pasti akan menemui kesulitan terus-menerus sampai kita mati. Jadi jangan berpikir bahwa ada orang-orang yang tidak punya kesulitan. Semua orang punya kesulitan dalam hidup ini. Berbagai macam kesulitan. Jadi kita harus berani menghadapi kesulitan. Dan kita di samping berani menghadapi kesulitan, kita berani menghadapi kegagalan. Jadi kadang-kadang sudah sulit, terus nanti akhirnya gagal juga. Kadang-kadang gitu. Dan itu jangan patah semangat. Karena kan saya suka dengar-dengar katanya, oh kalau Gen Z ini gampang patah semangat katanya. Tapi saya sih tidak merasa seperti itu sebenarnya. Ya kan? Saya tuh kagum dengan Gen Z hanya satu masalah aja, yaitu ketika ada perjuangan untuk Palestina. Itu kan sebagian besar yang menggerakkan itu generasi Z ya. Di seluruh dunia bergerak secara serentak dan akhirnya apa? PBB aja bisa dipaksa loh. Itu kan karena melihat situasi ya. Karena melihat situasi yang sedemikian gencar, orang menolak. Ya jadi perjuangan sosialnya bagus, maksudnya awareness terhadap sosialnya Gen Z ini maksudnya. Iya. Dan kepedulian terhadap lingkungan juga bagus juga tuh ya tuh salah satunya. Iya. Kepekaan terhadap lingkungan ya. Nah itu dia ya kan. Nah ngomong-ngomong soal hubungan yang berakhir, ini pertanyaan terakhir nih sebenarnya nih, ya kan? Caranya gimana biar bisa move on ya gitu? Ya. Apa yang harus dilakukan? Kalau kita mau tidur aja susah nih, aduh pikiran dia lagi nih. Ya. Sampai nggak bisa tidur, besok udah kerja lagi nggak tidur. Ya. Jadi zombie kita di kantor ya kan? Ya kalau orang mau move on itu nomor satu, langkah pertama adalah harus merasakan kepedihannya dia. Gitu ya? Ya. Kan orang nggak bisa dibilang begitu dia misalnya putus cinta, terus udah kamu move on aja move on. Nah itu kalau secara lisan bisa. Gampang tapi, ya. Tapi dalam pelaksanaannya yang tidak mudah. Jadi dia harus merasakan dulu kepahitan itu. Setelah dia merasakan kepahitan, jangan lama-lama. Dia harus mencari cara bagaimana untuk melangkah berikutnya. Makanya harus melangkah lagi. Jadi kalau misalnya ibaratnya kalau sekarang kita bicara tentang hubungan personal antara pria dan wanita, ya dia harus membuka diri, pergaulan, dan menutup diri untuk kemungkinan mendapatkan calon yang baru gitu loh. Calon pasangan yang baru. Gitu ya. Iya. Atau jadi biasanya jangan menolak ya. Nah, ini dia soalnya menolak terus dia. Jadi jangan menolak, makin terpuruk. Gitu. Ya kan? Jangan dibuka di sini dong ya, ini banyak yang nonton nih. Oke, berarti banyak berkenalan dengan orang-orang baru. Terus saya kan kadang suka ngomong diganti dong kegiatannya. Misalnya biasanya kita suka main bola, terus ganti kegiatannya jadi lari. Oh, itu kan untuk mengatasi kejenuhan. Ya, berbeda dengan untuk move on kan. Ya move on tuh ya akhirnya kita harus membuka diri gitu. Enggak. Kalau kita tertutup terus, ya kita tidak bisa move on. Ya kan? Iya, tapi kan membuka diri kan tidak semudah itu kan maksudnya kan. Iya. Gini dulu deh, gimana cara biar bisa tidur lagi deh? Gitu aja dulu pertama. Iya. Kadang orang mau tidurnya susah gitu. Iya. Iya, gimana tuh? Ya, itu harus dirasakan dulu kepahitannya. Kan tadi ayah bilang. Jadi nggak usah tidur. Ya salah sendiri kan. Itu risiko kan. Risiko. Okay. Orang hidup itu ya mau manisnya harus mau pahitnya. Oke. Gitu loh. Jadi orang kalau memang dia berani pacaran ya, berarti ada kemungkinan dia nanti akan putus. Nggak usah kaget. Kalau dia putus tuh biasa itu. Ya. Jadi harus merasakan bahwa pahitnya itu supaya ke depannya hati-hati gitu loh. Nah, itu satu itu.
Kemudian yang kedua juga tadi membuka diri. Membuka diri. Dan yang ketiga mencari kegiatan-kegiatan baru. Nah, itu dia yang maksud saya. Ya. Nah, orang kalau mencari kegiatan-kegiatan baru itu biasanya kalau dalam keadaan seperti itu, nanti dia begitu dapat, itu kemungkinan suksesnya besar. Coba nanti praktekkan kalau Anda percaya. Maksudnya jangan monoton, sama aja kegiatannya sehari-hari, pulang kantor, nonton, tidur, bangun lagi, ke kantor lagi. Kalau enggak paling olahraganya nge-gym. Coba kegiatan-kegiatan baru gitu ya. Iya. Sambil learning new skills lah ibaratnya. Iya. Jadi orang bisa misalnya tadinya biasa olahraganya itu misalnya main bulu tangkis, dikembangkan lagi olahraga lain lagi, ya kan? Ini contoh-contoh yang sederhana aja nih. Kembangkan hiking atau apa yang lebih menantang karena dia harus menyalurkan energinya ini ke situ gitu loh. Nah, benar. Sehingga nanti dia tidak terbiasa menghabiskan energinya untuk mengenang-kenang yang tadi ini. Pas masa nyampe lalu. Rumah udah capek ya pas nyampe rumah maksudnya. Bukan hanya capek, tapi dia akan lebih tertantang lagi. Biasanya nanti lebih sukses. Biasanya lebih sukses dalam kegiatan aktivitas-aktivitas baru itu. Betul. Emang biasanya orang kalau habis heartbreak itu terus nge-gym langsung transformasi terbaik gitu pasti ya biasanya. Ya, ini langsung kan turun beratnya. Tadinya gemuk langsung turun. Ya. Biasanya kan katanya kalau orang laki kalau jatuh cinta itu tambah kurus. Kalau perempuan kalau jatuh cinta tambah gemuk. Nggak tahu, saya belum pernah buktikan. Ini cuman ada penelitian gitu loh. Ini kalau putus cinta apa jatuh cinta? Jatuh cinta. Jatuh cinta ya. Kalau jatuh cinta, kalau laki-laki itu tambah kurus katanya. Kalau perempuan kalau dia jatuh cinta dia tambah gemuk. Oh gitu ya. Nah ini hubungannya di mana saya belum tahu persis ini. Tambah kurus mungkin kalau mau siap-siap loncat kapal kali ya itu. Nggak tahu ya. Itu ada penelitian yang mengatakan begitu. Oke. Dari psikolog. Oke. Gitu ya, berarti ya. Oke deh kalau gitu kayaknya sekarang kita bisa masuk ke sesi tanya jawab ya. Ya kan karena pasti teman-teman udah menyiapkan beberapa pertanyaan ya untuk kita. Bisa ditanyakan langsung. Silakan yang mau bertanya. Langsung silakan yang di tengah. Ya. Terima kasih untuk Mas Rizal telah memberikan kesempatan bertanya. Tes. Ya mungkin sebelum bertanya saya ingin menyampaikan ketidaksependapatan dengan definisi ta'aruf dengan pacaran tadi ya. Untuk ta'aruf itu menurut saya berbeda dengan pacaran yang selama ini pada umumnya yaitu lebih ke adanya interaksi tanpa adanya perantara dan hal penting nggak penting tetap dijalanin gitu. Sedangkan ta'aruf menurut definisi saya itu adalah benar-benar harus adanya perantara dan untuk interaksi hanya untuk hal-hal penting saja seperti itu. Nah, kembali ke pertanyaan saya, bagaimana pendapat Ayah tentang konsep agama itu sebagai private gitu? Karena kebanyakan orang menganggap agama itu untuk sekarang seringnya dijadikan suatu hal yang private. Kalau misalkan saya berpendapat agama itu harus menjadi hal yang publik atau untuk menjadi pandangan dalam kehidupan. Misalkan ada target dunia, tapi itu harus didasarkan pada agama itu bagaimana ya? Karena selama ini ketika saya berbicara dengan agama, tapi teman-teman ada beberapa yang menyatakan lebih baik urus dirimu saja sendiri gitu, kayak karena itu adalah hal private. Terima kasih. Mohon maaf. Iya langsung dijawab aja. Ya, jadi gini ya. Sorry. Soal pandangan itu tadi yang mengenai ta'aruf ya. Ta'aruf itu kan dari bahasa Arab artinya memahami ya, mengerti. Ya, jadi proses untuk mengerti, memahami pasangan hidupnya. Nah, kalau
Saya berpikir kan gini, saya kan selalu mengatakan bahwa saya tidak setuju kalau yang namanya tradisi pacaran-pacaran yang banyak dilakukan itu, ya kan, dimana orang berhalwat, ya kan, menyendiri, kemudian melakukan hal-hal yang bertentangan dengan petunjuk-petunjuk agama gitu ya. Karena saya seorang muslim, agama Islam, ya kan. Itu kalau pacaran kan begitu. Tapi kalau ta'aruf itu memahami calon pasangan hidup itu penting sekali. Dan orang harus tahu ini nanti calonnya dia ini seperti apa. Dua-dua, laki-laki berhak untuk tahu perempuannya, perempuan juga berhak tahu untuk laki-lakinya gitu loh. Jadi yang cara-cara lama dulu yang seolah-olah yang ada istilah dijodohkan itu saya tidak setuju. Kemudian kawin tanpa cinta, saya tidak setuju juga. Jadi orang kawin itu harus saling mencintai. Kenapa? Karena kita akan melihat bahwa mereka ini nanti akan hidup bersama di bawah, di dalam rumah bersama-sama, harus saling mencintai. Ya kan? Kalau dibilang misalnya, oh cinta itu datangnya belakangan. Iya kalau datang, kalau tidak datang gimana? Iya kan? Kan orang bilang, udahlah kalau memang cocok ya kawin aja. Cocok maksudnya cocok gimana? Yang jangan-jangan yang cocok bapaknya sama bapaknya ini. Ya kan? Bukan anaknya yang cocok. Nah kalau cuma cocok, cinta datangnya belakangan. Iya kalau datang, kalau tidak datang gimana nanti? Garansinya apa gitu ya? Iya. Padahal saya selalu nasihatkan juga kepada baik laki-laki maupun perempuan, ya. Kamu menikah, setelah menikah kamu harus lebih bahagia daripada sebelumnya. Kalau kamu menikah untuk kemudian berpayah-payah, ya, bersusah-susah, tidak usah menikah. Gitu loh. Jadi orang menikah harus lebih bahagia daripada sebelum menikah. Oleh karena itu cinta itu penting. Nah, caranya supaya kita tahu apa pasangan kita ini mencintai kita apa enggak, kita butuh juga loh itu. Kita juga butuh bahwa pasangan kita itu cinta enggak sama kita. Kalau enggak cinta, buat apa kawin? Tapi kalau memang betul-betul cinta, ya, itu kira-kira bisa menjadi modal penting untuk bahagia hidup ke depan. Jadi ta'aruf di sini saya garis bawahi, saya tidak setuju dengan cara-cara muda-mudi yang hanya mengumbar nafsu aja, ya kan? Nah, tapi saya berharap bahwa setiap orang sebelum menikah itu harus saling mengenal. Nah, dan jangan lupa dua-dua berhak untuk saling mengenal. Itu yang satu ya. Yang kedua pertanyaan tentang apa tadi? Tentang agama itu harus di-keep sendiri atau diomongin ke orang-orang maksudnya secara publik? Oh ya gini, kalau saya ya, pandangan saya, ini mohon maaf ini kan ini pandangan saya ya. Pandangan saya bisa salah, bisa tidak sesuai dengan pandangan Anda, ya kan? Boleh, bebas itu. Jadi orang itu beragama itu kan memang urusan internal, urusan internal kita. Jadi ya sudah, kita perbaiki diri yang baik, berikan contoh-contoh yang baik, ya kan? Bicara yang baik, janjinya dijaga yang baik, ya kan? Terus tunjukkan perilaku-perilaku yang baik, yang jujur. Di dalam agama Islam itu jujur itu adalah yang paling penting, di atas semuanya. Bagaimana betapa malunya kita di negara ini yang jumlah mayoritas penduduknya adalah beragama Islam, ternyata korupsinya luar biasa besar. Kenapa? Karena kita tidak begitu perhatian dengan hal-hal yang sifatnya ke dalam. Selalu perhatiannya ke depan. Sholat tahajud masuk di Instagram. Alhamdulillah tadi malam 20 rakaat. Besok malam lagi alhamdulillah malam ini 50 rakaat. Belum tentu juga menurut saya, ya kan? Tapi orang-orang itu pengumuman terus. Ada teman saya juga itu yang begitu. Tiap hari di WA grup itu dia laporan tadi malam dia tahajud berapa rakaat. Kemudian Qurannya berapa juz yang dia baca. Pada waktu bulan puasa baru tanggal 5 itu dia bilang, dia sebut situ, alhamdulillah sudah 20 juz. Ya. Mungkin maksudnya ada maksud baiknya juga mungkin, supaya orang tertantang. Saya udah 20 juz, kamu berapa? Menebar kebaikan. Baru 1 juz. 1 juz, harus 10 juz dong, paling sedikit. Misalnya begitu, ya kan? Mungkin ada begitu. Tapi memang di dalam agama itu orang suruh melihat ke dalam dulu. Ke dalam hati kita yang baik,
Dan jangan lupa hati itu yang paling nomor satu. Bukan ritual-ritual. Ritual itu ya kita sholat 5 waktu wajib, ya kan, puasa, sedekah, zakat, ya, dan sebagainya, haji dan sebagainya, itu betul, ya kan, itu wajib. Di samping itu sudah kita kerjakan, maka kita bersihkan hati kita, karena hati yang bersih itu jauh lebih penting daripada segalanya, ya kan. Nah, kalau kita bisa menunjukkan, memberikan teladan, hati kita bersih, ya, tidak ada dengki, tidak ada riak, ya, tidak ada takabur, tidak ada sombong. Itu kita sudah menjadi contoh, dan itu kita sudah berdakwah. Sudah berdakwah kita sebagai orang muslim, dan kita tidak perlu bilang sama orang-orang, oh saya tidak pernah dengki sama orang. Ada kan orang yang suka cerita-cerita begitu gitu. Oh saya kalau sama orang tidak pernah dengki. Mohon maaf saya kalau sombong sih tidak pernah, itu selalu saya hindari. Ada orang yang begitu. Tidak usah diomongkan, tapi kita kasih contoh aja dalam kehidupan sehari-hari. Jujur, bekerja, disiplin, tepat waktu, ya. Saya kadang-kadang juga agak ekstrim sedikit ini sama anak buah saya dulu, ya. Anak buah saya datang kerja kan, jam kerja kan mulai jam 8. Dia jam 8 datang, terus dia sholat duha dulu. Sholat duha 8 rakaat. Habis sholat duha 8 rakaat baru dia mulai kerja. Saya tanya, di mana? Kemana kamu tadi? Oh saya sholat duha. Kok lama kamu sholat duha? Iya 8 rakaat. Nah saya bilang gini, kalau kamu mau sholat duha datangnya setengah 8. Jangan jam 8 jam kerja, terus kamu datang, terus kamu sholat duha, akhirnya memakan waktu kerja untuk ibadah sunnah. Kamu kerja ini dibayar, ya kan? Dan ada dibayar tanggung jawabnya. Ada tanggung jawab, harus apa namanya, memberikan kontribusi. Kalau enggak haram juga, makan uang yang dimakan juga uang haram jadinya. Gitu, misalnya begitu. Jadi berikan contoh yang baik, disiplin, itu sudah dakwah yang luar biasa. Coba bayangkan kalau Anda jujur, itu bisa menginspirasi luar biasa banyak sekali orang. Banyak orang yang akan terinspirasi, dan itu pahalanya luar biasa, berlimpah-limpah. Jadi kalau kita ngomongin tentang agama, itu memang orang kadang-kadang ada orang yang sensitif, ya kan? Ya sudah, kita tidak usah terlalu banyak ngomongin itu, tapi kita kasih contoh-contoh perbuatan-perbuatan yang terbaik yang bisa kita berikan. Baik di pekerjaan, tidak harus berupa ibadah, tapi menolong orang, ya, mengingatkan orang pada hal-hal yang umum aja. Bukan mengingatkan, ini sudah sholat, sudah adzan zuhur, ayo kita sholat segera. Karena sholat yang diterima itu yang tepat waktu, misalnya gitu. Ditambahin, ada bumbunya dikit. Ditambahin sama dia. Padahal kalau memang sholat tuh wajib harus tepat waktu, maka sholat itu pasti ya sholat duhur jam 12 titik. Tidak ada jam 12 sampai jam 15, tidak ada. Jadi artinya apa? Lebih bagus memang tepat waktu. Tapi tidak tepat waktu juga boleh. Gitu loh. Jadi artinya ya kita tidak usah lebay. Kalau kita lebay itu orang jadi akhirnya merasa bahwa orang ini merasa terganggu lah, istilahnya gitu. Berikan contoh-contoh yang baik, dan terutama itu hindari penyakit hati. Nanti orang akan melihat, kita akan terinspirasi, dan itu pahalanya luar biasa besar. Ya, saya rasa itu mungkin. Yes, oke. Silakan. Yang punya pertanyaan lagi? Silakan. Makasih untuk Bang Rishad dan juga Ayah atas waktunya. Oke. Pertanyaannya simpel aja. Bagaimana caranya jika kita dipilihkan antara dua orang laki-laki, yang satu itu laki-lakinya itu perilakunya baik, jujur, bertanggung jawab gitu. Jadi dari segi karakternya itu baik. Tapi dia itu nggak pernah sholat gitu, jadi dari segi agamanya itu kurang gitu. Nah untuk yang cowok satu laginya itu, dia dalam agamanya bagus, sholat dan menjalankan ibadah yang lainnya, tapi dari perilaku dia orangnya kurang bertanggung jawab gitu, terus suka bohong. Nah jika dihadapkan dua laki-laki yang seperti itu, baiknya kita memilih yang mana, Ayah? Nah ini pertanyaan yang seru ini ya. Seru. Terima kasih.
Pilih yang mana nih? Yang rajin sholat tapi ini pertanyaannya ekstrim ya. Ekstrim. Yang satu itu dia apa namanya? Rajin sholat, orangnya karakternya baik, tapi tidak pernah sholat, ya kan? Yang satu lagi sholatnya rajin, ibadahnya mungkin bagus, tapi pembohong. Ya kalau saya pilih yang nomor satu. Kenapa? Kenapa? Karena orang bohong itu bisa jadi dia itu juga apa yang dilakukan itu penuh kebohongan. Sholatnya bohong juga lagi jangan-jangan gitu ya? Mungkin ada tujuan sholatnya, supaya kelihatan alim misalnya. Ya, kenapa? Karena karakter itu nomor satu yang paling penting. Ya, karakter nomor satu. Adapun segala ibadah yang dikerjakan sama dia itu bisa ditampilkan, dibangun, ya kan? Sepanjang dia punya karakter yang baik. Tapi orang yang karakternya tidak bagus, ya, itu dia apa saja yang dia kerjakan pasti manipulatif. Ada sesuatu yang diharapkan sama dia, gitu loh. Ya, jadi pilihlah yang karakternya baik, nomor satu. Kemudian dengan syarat kita bisa menjadi pendamping yang baik, ya. Nah, sepanjang kita punya kesadaran seperti itu, kita sadar bahwa orang ini lemah ibadahnya, berarti kita kan bisa ikut membantu dia untuk membangun kebiasaan ibadahnya yang baik dan sebagainya. Ya itu bagus kalau untuk orang-orang yang punya karakter tinggi, itu dia mudah sekali untuk disadarkan pada hal-hal yang baik, ya. Walaupun sebenarnya yang ideal ya dua-duanya baik gitu ya. Ya pasti. Tapi kalau case-nya seperti itu lebih baik yang karakternya baik dulu gitu ya. Iya. Oke. Nah silahkan buat kalau ada yang mau nanya lagi. Ya silahkan. Oh iya minum aja. Assalamualaikum Ayah dan Mas Risha. Terima kasih kesempatannya. Saya ingin bertanya 2 pertanyaan. Yang pertama, selama ini saya belum pernah ada pengalaman untuk menjalin relationship dengan seorang laki-laki. Tapi saya di tahap yang sudah mencoba membuka diri, join berbagai komunitas untuk ikhtiar saya mencari jodoh. Namun sama Allah belum ada hilalnya Ayah. Sehingga saya mempertanyakan, di titik mana ya seorang perempuan itu sudah siap untuk menikah dan bertemu dengan jodohnya? Dan ikhtiar apa yang seharusnya dilakukan seorang perempuan supaya dekat dengan jodohnya? Gitu Ayah. Lalu selanjutnya, saya izin nambah 1 pertanyaan lagi. Karena saya belum bertemu dengan jodoh saya mulai fokus ke mimpi saya yang lain. Qadarullah, saya dikasih gagal juga sama Allah. Jadi sekarang pertanyaannya adalah bagaimana caranya Ayah menyikapi kegagalan? Kapan Ayah akan meredireksi tujuan hidup Ayah? Dan kapan Ayah memutuskan untuk melanjutkan dan mencoba lagi? Gitu. Terima kasih. Oke, terima kasih ya. Ya, terima kasih. Ini pertanyaannya tidak mudah ini. Tidak mudah. Yang pertama mengenai jodoh ya. Ada aja orang yang suka begitu juga cerita. Saya ini sudah bertawakal, saya membuka diri ya, tapi belum ketemu ya. Artinya apa? Artinya memang kita belum diizinkan oleh Allah lah untuk mempunyai pasangan yang tepat, ya kan? Nah, lalu bagaimana caranya? Membuka diri seluas-luasnya, bergaul tetap ya, jangan jangan kemudian merasa wah gimana ini semua udah pada dapat, saya belum dapat ini, kemudian kita jadi ya istilahnya jadi tidak terkendali gitu. Jangan. Tetap apa yang sudah dikerjakan, apa yang dirasa itu sudah baik, dilanjutkan terus, nanti akan ada titiknya. Jadi saya pengalaman ya, karena dalam pengalaman hidup saya ini juga banyak sekali mengalami hal-hal yang tidak mudah diselesaikan, ya kan? Tapi selalu yang saya ingat dalam perjalanan hidup saya, setiap sudah sampai titik maksimal, pasti pertolongan Allah datang. Ya, pasti itu. Jadi karena pertolongan Allah itu pasti datang, ya kita kalau kita merasa bahwa kok sampai sekarang belum, berarti belum maksimal, ya sudah kita jalanin aja. Toh orang lebih baik orang itu sabar menunggu
tapi hasilnya bisa optimal daripada kita tergesa-gesa tapi malah justru nanti mendatangkan mudorot ya. Nah, tidak sedikit orang yang masih muda nikah ya, wah kelihatannya bahagia sekali dan sebagainya, ternyata 3 bulan cerai. Ada. Dan tidak sedikit juga yang ya setahun 2 tahun akhirnya bercerai. Setelah bercerai ada teman saya itu dulu ya, dia nikah ya belum 1 tahun cerai, dan setelah itu dia sampai 15 tahun baru nikah lagi. Ya sudah, itu memang perjalanan hidup yang memang harus dihadapi sama dia, ya sudah dihadapi aja. Dan kita jangan lupa bahwa hidup ini lebih banyak sulitnya daripada mudahnya. Kita tuh akan menghadapi terus nanti kan macam-macam itu, masalah ekonomi, masalah relationship, ya kan, masalah dengan keluarga. Dan kita dalam menghadapi hal-hal seperti itu, ya kita harus berani. Ya, jadi itu rumusnya memang berani, harus berani menghadapi itu. Karena itu semua, percaya deh, saya sudah mengalami berkali-kali, bukan hanya sekali 2 kali. Jadi ketika sudah sampai di titik yang puncak ya, sudah rasanya dalam hati, ya Allah, saya tidak tahan ini, pertolongan Allah datang. Gitu dah. Jadi kita jangan lupa, kita sholat kan berkomunikasi dengan Allah. Pada waktu kita berkomunikasi itu, setelah selesai sholat ya kita berdoa, minta, ya Allah, saya ini sudah merasa sudah tidak tahan. Artinya tidak tahan itu sudah terlalu lama saya menunggu, ya kan, ini berikanlah jalan keluar bagi persoalan apa saja persoalan kita gitu. Itu nanti akan ada jalan biasanya. Karena jangan lupa, kalau Allah tuh menahan itu bukan untuk kepentingan Allah, bukan, sama sekali tidak. Dia tidak butuh sama kita kok. Jangan melihat bahwa Allah tuh butuh sama kita. Jangan dikira kalau kita sholatnya banyak kemudian Allah itu merasa senang. Tidak. Itu sholat kan urusan kita sendiri. Kita dikasih tahu sama dikasih perintah sama Allah, nih, kalau kamu mau hidupmu tenang ya, jangan lupa 5 waktu. Itu aja. Untuk itu, bukan untuk kepentingan Allah. Kan Allah tidak gila untuk dihormati, tidak. Jangan salah. Ya, jadi kita sholatnya banyak, itu kepentingan kita, bukan kepentingannya Allah. Begitu juga amal ibadah, keluarkan sedekah ya. Kan kita sekarang itu tidak sulit ya untuk bersedekah ya. Nah, itu hal-hal itu bisa dikerjakan, insya Allah nanti akan ada petunjuk ya. Pertanyaannya tadi sudah terjawab? Udah ya? Oh, menghadapi kegagalan. Menghadapi kegagalan ya. Ya. Gimana caranya nih? Jadi setiap ada kegagalan berarti itu kita sedang digembleng. Ya, sedang digembleng. Dan kalau kita berhasil melewatinya, kita akan makin kuat. Jadi ingat itu, bahwa setiap kita mengalami kegagalan, oh berarti nanti kalau saya berhasil melewati ini, kita akan makin kuat. Jadi hadapi aja. Hadapi. Sakitnya ya dirasakan memang. Sakitnya dirasakan, tidak apa-apa. Nanti kalau sudah terbiasa begitu, kita akan menjadi orang yang sabar ya. Nah, jangan lupa, sabar itu kalau di dalam Quran tuh, saya selalu mengingatkan ke teman-teman itu. Di dalam Quran kan dikatakan bahwa innallaha ma'as-sabirin. Allah itu bersama dengan orang-orang yang sabar. Coba bayangkan, dibersamai sama Allah loh. Apa tidak bahagia kita? Nah ya, jadi kita ya sudah, kita hadapi itu, kita rasakan kepahitannya, memang pahit memang. Dan hidup ini tidak lebih banyak sulitnya daripada mudahnya. Ya, jadi memang harus dihadapi dengan ikhtiar, tetap ikhtiar, ya kan? Sampai kapan itu rencana kita tuh harus dijalankan meskipun sudah pernah mengalami kegagalan? Ya sampai sekuat kita. Jangan lupa banyak orang-orang yang sukses itu, contohnya misalnya si Thomas Alva Edison ya, yang sampai percobaan berkali-kali dia tidak berhasil. Oh iya. Akhirnya ketika berhasil, gitu kan, luar biasa ya. Terus ada orang yang berhasilnya juga ketika sudah usia tua misalnya, ya kan. Kayak yang punya KFC ya. Iya, misalnya gitu. Colonel Sanders.
Colonel Sanders itu umur 65 tahun itu baru punya bisnis yang jelas. Bukan sukses loh, belum sukses dia, baru punya bisnis yang jelas yang memberikan harapan buat dia. Dan ketika dia teruskan, akhirnya harapannya itu bisa mencapai puncak kesuksesan. Jadi waktunya tiap orang tuh berbeda-beda ya. Beda-beda. Beda-beda. Jalannya beda-beda juga. Caranya juga beda. Cuman kadang kan karena sosial media itu kita kadang-kadang suka banding-bandingin, loh kok teman saya lagi di lapangan golf sih jam 12 siang gitu kan. Saya lagi di kantor nih. Teman saya udah sukses tapi saya belum gitu kan. Iya. Gimana tuh? Ya itu kan kalau flexing itu sudah pasti itu kalau orang yang suka pamer ya. Orang yang suka pamer itu udah pasti dia orangnya jarang berhasil. Makanya sekalinya berhasil dipamerkan sama dia. Jadi ya sudah, kita hadapi aja semua ini dengan rasa optimis dan berani. Harus berani. Ya, kita harus kuat lah ya dalam menghadapi kehidupan. Kalau kita kuat, kita akan sukses. Dan memang hanya yang kuat aja yang sukses. Gitu ya. Sama satu lagi sih, ini buat mungkin kalian yang suka kadang minder ngelihat, wah teman kita udah gini kok saya masih gini. Itu kalau menurut saya dulu juga pernah seperti itu, tapi akhirnya saya sadar bahwa ternyata untuk bisa berhasil, kompetisi yang bermakna di hidup ini itu cuman dengan diri kita sendiri. Kompetisi dengan orang lain tuh nggak ada maknanya menurut saya sih, nggak ada artinya. Kompetisi paling penting supaya kita bisa sukses itu ya dengan diri kita sendiri. Diri kita kemarin gimana? Oh, diri kita kemarin misalnya ada yang bisa diimprove nggak? Besok diimprove lagi, besok diimprove lagi, besok diimprove lagi. Nanti pasti lama-lama bakal berhasil nanti sampai ke tujuan pasti itu. Kalau kita fokus kompetisi itu sama diri sendiri, bukan sama teman, bukan sama saudara, gitu. Oke, ya silakan yang mau nanya lagi. Assalamualaikum Ayah dan Bang Richard. Yes. Kalau tadi kan banyak pembahasannya soal before marriage. Saya sedikit mau bertanya kehidupan tentang after divorce. Saya seorang single mom. Saya memilih menjandakan diri setelah 3 kali dihianati dan tidak dinafkahi. Saya punya seorang anak. Ayahnya tidak menafkahi dan tidak pernah datang. Kadang ada rasa, biar gimana pun dia ayah dari anak saya. Tapi kadang logikanya, tanggung jawab dan kasih sayang itu kan bukan sesuatu yang perlu diminta menurut saya. Boleh nggak sih kadang jahatnya kayak, ya udahlah anggap aja udah meninggal gitu. Dosa nggak sih kalau saya kayak gitu? Karena kan ya nggak tahu juga masih hidup apa enggaknya. Pokoknya nutup aja, nggak tahu lah dia mana gitu ya. Sama kalau someday gitu ayahnya ini kenapa-napa, salah nggak kalau misalnya saya membatasi gitu, atau mungkin ada rasa nggak ikhlas kalau dia akan ngebantu ayahnya gitu. Sekian pertanyaan saya. Oke. Terima kasih Ayah. Terima kasih pertanyaannya ya. Gimana ya? Ya baik ya. Ya sekarang kalau orang sudah mengalami perceraian ya, kan tentunya antara ibu sama bapaknya sudah tidak ada hubungan lagi kan. Nah, jadi tapi hubungan anak, kalau anak itu ada ibu yang memelihara, ya ibu harus tetap menjaga hubungan anak dengan suami sesuai dengan kemampuan tentunya. Kalau kita sudah tidak tahu di mana rimbanya, ya apa boleh buat kan? Ya kita tidak bisa mengantar dia, ya kan? Tapi kalau selama masih tahu kita harus punya kewajiban untuk mengantar anak ini untuk tahu siapa bapaknya. Kalau anak ini dipiara sama bapaknya punya kewajiban pada ibu, ya kan? Dan sebaliknya gitu. Jadi itu nomor satu yang yang penting diperhatikan. Kemudian yang kedua adalah mengenai kewajiban. Kalau orang tidak menjalankan kewajiban, ya konsekuensinya kan apa?
Konsekuensinya dia tidak punya hak ya. Nah, tapi itu kan dalam pandangan Islam ya, itu adalah berkaitan dengan ayahnya sendiri. Kita tidak bisa membatasi hak itu karena kita tidak punya hak. Tapi kalau Allah memiliki semua hak yang ada di muka bumi ini, Allah miliki. Jadi Allah yang mengatur. Jadi terhadap si bapaknya ini, kalau misalnya kita punya pikiran, wah kalau begini saya tidak mau pertemukan dia sama bapaknya lagi karena bapaknya ini tidak bertanggung jawab. Ya kan, seolah-olah kan begitu. Itu kita tidak boleh. Jadi tetap dia harus diperkenalkan dengan bapaknya itu. Itu bapakmu yang sana itu. Ya kan, sepanjang kita mampu ya untuk memperkenalkan. Tapi kalau kita tidak bisa memperkenalkan dia ya tidak apa-apa, tidak ada kewajiban. Karena dia pergi dan kita tidak tahu posisinya di mana gitu. Nah nanti kalau dia sudah besar, ya anak itu punya kewajiban terhadap orang tuanya. Kita harus menghubungkan. Orang tidak boleh memutus tali silaturahim. Kalau kita putus tali silaturahim antara anak ini dengan bapaknya, kita dosa. Tidak boleh gitu loh. Jadi tetap harus diperkenalkan dengan bapaknya. Memang ini kepahitan yang harus ibu alami ini. Tapi jangan khawatir, itu pasti hal-hal begitu itu. Setiap pengorbanan pasti akan ada hadiahnya. Nah hadiah itu bisa di dunia, bisa di akhirat nanti. Kalau kita tidak dapat di dunia, nanti di akhirat juga bakal dapat. Tinggal kita, apa yang kita lakukan adalah bahwa kita selalu percaya. Ini yang seringkali orang lupa ya. Kita selalu percaya bahwa semua kejadian di muka bumi ini itu di bawah kekuasaan Allah. Oleh karena itu kalau minta kepada siapa? Kepada Allah, bukan yang lain. Kita mau ngomong sama siapapun, orang bisa aja memberikan nasihat atau apa yang mungkin keliru. Tapi kalau kita minta sama Allah, ya kan, dengan berdoa dan sebagainya, nanti Allah akan berikan jalan keluar dari kesulitan-kesulitan kita. Termasuk ini juga. Caranya gimana kita tidak tahu. Karena banyak hal-hal itu yang sebetulnya rahasia. Banyak hal-hal yang rahasia Allah. Kita ketemu di tempat ini, apa memangnya kita betul-betul rencana? Kita memang punya rencana, tapi belum tentu kita bisa ketemu loh. Ini semua kehendak Allah kita bertemu di sini. Bisa aja ada halangan gitu di jalan. Iya, gitu misalnya. Atau yang lain, kejadian-kejadian. Pada waktu orang menikah misalnya, orang menikah, apa dia tahu bahwa dia akan menjadi jodoh seumur hidup? Enggak, dia enggak tahu. Dia berharap menjadi jodoh seumur hidup. Tapi kan dia enggak tahu apakah betul bisa. Nah semua itu ada di bawah kendalinya Allah. Mintalah pertolongan kepada Allah. Ya itu jalan yang paling bagus, paling sederhana dan paling bagus tanpa ada imbalan. Ya kalau kita minta tolong sama orang, mungkin ada imbalan atau apa. Tapi kalau kita minta tolong sama Allah, itu Allah akan berikan pertolongan karena buat Allah itu sangat mudah. Saya doakan mudah-mudahan nanti ada jalan untuk penyelesaian ke depan ya. Oke. Cukup ya. Ada pertanyaan lagi? Ini pertanyaan terakhir ya. Ya silakan. Ya. Halo Arya, selamat sore. Saya mau bertanya mengenai hati dan logika. By default biasanya perempuan kan yang menggunakan hati dibandingkan logika. Kalau menurut ayah ketika ada seorang perempuan yang ya 70-80% menggunakan logikanya ketika dia mengambil keputusan atau ketika dia melakukan sesuatu, menurut ayah itu bagaimana? Dan apakah memang penggunaan hati dan logika itu genderless, maksudnya berhubungan dengan gender, ketika wanita lebih banyak menggunakan hati kemudian laki-laki menggunakan lebih banyak logika gitu? Karena ada wanita yang memang menggunakan atau mengedepankan logikanya lebih dibandingkan hati atau perasaan gitu. Thank you. Ya, jadi kok suaranya jelas ya? Jelas kok, jelas. Oh, ya. Jadi gini, itu tidak bisa ditetapkan berdasarkan gender, ya kan? Nah, jadi ada orang, dan saya punya pengalaman sendiri. Adik saya, yaitu dia masih muda sekali, udah suaminya meninggal, ya kan? Akhirnya dia yang mengurus pekerjaan suaminya.
dan dia sukses, bahkan ketika sebelum suaminya meninggal itu dia tidak punya rumah. Sekarang dia rumahnya udah 2 besar-besar. Ya kan, anak-anaknya semua jadi sarjana dan jadi pedagang, pengusaha semua. Anak-anaknya. Dia sukses. Kenapa? Karena itu logikanya lebih dominan ya. Dan itu dia sebetulnya bukan orang yang dari kecil dulu itu memang begitu wataknya, enggak. Tapi keadaan yang seringkali membuat orang berubah, ya kan, menjadi lebih condong ke kanan atau condong ke kiri. Jadi dengan keadaan yang dialami, maka dia akan berubah, menyesuaikan, dan itu adalah sunatullah, baik untuk laki-laki maupun perempuan. Jadi kita jangan merasa bahwa perempuan itu kan lemah. Tidak, perempuan bisa lebih kuat dari laki-laki. Iya. Jadi itu sunatullahnya itu bukan berarti bahwa kalau perempuan itu dia pasti lemah, pasti penuh perasaan. Tidak. Tapi sunatullahnya itu adalah keadaan. Orang yang menerima keadaan yang ditempa oleh situasi yang berat, dia pasti akan kuat. Dan ketika itu logikanya lebih jalan biasanya daripada perasaannya. Ya, kita kan sering juga melihat itu orang-orang yang seperti itu, yang artinya tadinya itu lemah, terus tiba-tiba berubah. Yaitu saya yang mengalami betul itu adik saya itu, adik saya perempuan. Dulunya lemah sekali dia dan tidak pernah bekerja. Sekarang jadi pengusaha dan dia bisa sukses. Anak-anaknya semua dia pimpin, sukses semua jadi pengusaha. Karena dipaksakan oleh lingkungan ya. Karena keadaan yang memaksakan itu. Keadaan. Makanya gini, kadang-kadang orang itu menerima ujian itu, dia merasa bahwa kenapa saya diuji seperti ini. Padahal ada bless in disguise ya. Nah, ada sesuatu yang dia tidak pikirkan sebelumnya. Bahwa ternyata ini toh rahasianya. Contohnya seperti itu. Dan banyak sekali contoh-contoh seperti itu. Ya. Saya juga punya pengalaman kakak saya yang paling besar, ya, itu dia ibu rumah tangga 100%. Jadi bisanya ya masak aja di rumah gitu kan. Ketika suaminya udah dekat-dekat pensiun, dia bilang sama suaminya, saya mau bisnis ini gitu. Di mana kamu mau bisnis, kata suaminya? Di rumah. Enggak, saya malu. Enggak mau suaminya malu. Soalnya suaminya punya kedudukan yang cukup tinggi gitu. Dia paksa. Jadi tanpa sepengetahuan suaminya, dia kerjakan itu. Tetap dia berbisnis itu. Akhirnya apa? Pensiun suaminya. Ketika suaminya pensiun, anak-anaknya baru mulai masuk perguruan tinggi. Tidak ada biaya. Akhirnya apa? Semua dia yang membiayai. Anak-anaknya ini sampai jadi sarjana-sarjana, bekerja dan sekarang sukses semua anak-anaknya. Jadi itu keadaan yang kadang-kadang bisa merubah orang. Dari tadinya identik dengan main perasaan aja, akhirnya jadi orang yang logik ya, penuh perhitungan dan maju. Makanya kalau zaman sekarang laki dan perempuan katanya sama katanya. Ya sebetulnya tidak sama juga ya. Kalau sama kan aneh ya. Tapi ya itu tadi, keadaan bisa memaksa orang untuk berubah menjadi ke salah satu sisi yang bisa berbeda gitu. Ya. Oke. Sudah cukup menjawab? Sudah ya. Oke, kalau gitu terima kasih banyak buat kalian semua yang udah datang ke sini. Saya mau mengucapkan dulu sebelumnya terima kasih kepada sponsor acara kita yaitu Mas App dan disupport oleh KAF, ya kan? Terima kasih banyak semuanya. Silakan tepuk tangan untuk diri kalian sendiri supaya kalian lebih semangat lagi ke depannya, ya kan? Jangan lemes-lemes dong, lemes-lemes aja nih.